Monitor Samsung CR G524 in. Murah atau mahal? Mari kita lihat. Untuk pertama kita akan unboxing monitornya, ya. Akan buka dulu. Nah, untuk packaging di dalamnya kita mendapatkan stand atau kakinya. Untuk kakinya sendiri ini terbuat dari full metal ya, meskipun ini ada beberapa bagian yang kopong, tapi di tengahnya dia padat, udah hampir full besi. Dan ini kita dikasih baut untuk nyambung ke standnya. Oke, kita taruh dulu. Yang kedua, ada buku-buku. Kita dapat kabel power. Kita dapat kabel colokan ya HDMI seperti yang saya perkirakan, pasti akan dapat HDMI karena ya 144 Hz, nggak berharap lebih banyak sih. Dan kita akan dapat adapternya di luar bukan di dalam, dan kabel power dari adapternya. Kabel-kabel oke. Untuk buku-bukunya ya kita ini akan skip aja. Untuk monitornya sendiri, ini pakai packaging murah sih. Untuk layarnya oke, that's good. Dia matte bukan glossy, dan seperti biasa Samsung pasti memberikan peel buat plastik pelindung di bodinya gitu. Untuk bagian belakangnya kita lihat oke, ini lumayan bagus. Bagian belakangnya ini sudah menggunakan tombol ini ya, joystick, jadi nggak perlu repot-repot banyak tombol untuk mencari ininya, interface-nya. Dan untuk colokannya kita mendapatkan satu output HDMI 1, HDMI 2, dan dapat colokan buat DisplayPort, tapi kita nggak dapat kabelnya, kita beli sendiri. Dan ada audio output sendiri, dan ini adalah colokan powernya. Dan sekarang kita akan langsung memasang kaki saja, dan untuk pemasangan kita akan langsung skip saja biar cepat. Oke. Untuk pembahasan spesifikasi sesuai dari web yang akan kita lihat dari web Samsung sendiri, jelas brand Samsung dengan seri CRG5, modelnya C24R G50, modelnya sama. Dan ini adalah pembuatan di tahun 2019, bukan yang paling baru. Nah, untuk ukuran realnya adalah 2,3 inci atau mungkin kurang lebih sekitar 59 cm, dan untuk tingginya sendiri kurang lebih sekitar 42 cm. Nah, untuk panelnya sendiri sudah memakai panel VA dan bitnya sudah 8 bit murni. Nah, 8 bit murni ini membantu kita untuk melihat gambar dengan jelas. Jadi untuk panel VA ini kan dia tidak terlalu bagus dan juga nggak jelek-jelek banget. Jadi
untuk gaming atau editing itu masih bisa kita antisipasi lah, nggak bakal menyusahkan kita sendiri. Nah, untuk panel VA ini bisa dibilang dia di atasnya panel TN. Dia punya refresh rate sebesar 1 milisecond. Refresh rate 1 milisecond pun sebenarnya kita tidak bisa ngetes karena ya gimana lagi, 1 milisecond itu cepat sekali, kita nggak bakal bisa lihat dengan mata kosong. Untuk refresh rate kita akan tes pakai UFO test untuk melihat seberapa kenceng refresh rate dari monitor ini. Nah, seperti berikut. Jadi untuk UFO yang makin banyak bayangannya atau gerakannya yang makin halus ataupun yang makin kasar, kita bisa bandingkan sendiri dengan lihat di layar. Jika yang kasar itu memiliki refresh rate yang rendah, kalau yang halus memiliki refresh rate yang tinggi. Sedangkan monitor ini sendiri mendukung 144 Hz refresh rate dan 1 milisecond response time. Untuk panel VA sendiri, dia memiliki ciri khas mempunyai perpindahan warna dan gambar yang sangat lambat atau tidak terlalu cepat seperti panel TN, tapi gambarnya mirip dengan IPS. Jadi seharusnya untuk produksi warna dari panel VA sendiri harusnya udah lebih bagus dari panel TN dengan memiliki view angle sebesar 178 derajat. Jadi kita bisa lihat dari samping secara langsung tetap bagus gambarnya. Kalau di panel TN kan kita lihat biasanya memiliki glitch yang lumayan banyak ya. Jadi waktu kita lihat dari samping warnanya akan berubah sangat jauh dari warna asli. Nah, sedangkan di panel VA atau IPS juga memiliki produksi warna yang sangat baik. Jadi untuk desain atau game, monitor ini sebenarnya sudah rekomendasi terbaik di kelasnya. Mata kosong. Nah, untuk pembahasan panelnya sendiri atau layarnya, dia ini sudah curve atau cekung dengan tingkat kecekungan sampai di 1800R. Itu lumayan cekung banget sih, dan untuk pemakaian pasti bakal sangat nyaman. Untuk standnya sendiri dia kokoh, full besi. Ternyata di atasnya ada balutan plastik berwarna hitam glossy, dan kakinya ternyata tidak ada besi sama sekali, jadi murni plastik saja. Dan saya kurang suka dengan model kaki ini atau standnya karena dia mudah jatuh, karena bentuk kakinya cuma ada 3 sudut. Dengan mudah saya bisa menggeser satu jari saja sudah bisa geser atau goyang. Jadi ini cukup mengganggu sebenarnya kalau taruh di tempat yang sempit. Jadi meja harus diusahakan lebar dan tidak terlalu sempit. Nah, untuk kabelnya sendiri kita menggunakan HDMI yang asli dari Samsung, dari bawaan Samsung. Bawaan Samsung ini kalau tidak salah udah ada HDMI 1.2, bukan yang 1.1. Kalau 1.1 itu masih di 120 Hz refresh rate-nya. Kalau di 1.2 itu sudah sampai di 144 Hz, dan monitor ini refresh rate-nya 144 Hz. Jadi untuk gaming kompetitif cukup nyaman, gambarnya smooth banget, bisa dibilang memuaskan, tapi di kelasnya, bukan yang terbaik lah. Untuk bagian belakang bisa kita lihat sendiri, ini menggunakan plastik bertekstur matte atau bisa dibilang doff ya untuk umumnya. Dan untuk kabelnya oke, kualitasnya bagus. Untuk kabel powernya kita bisa bilang ini cukup tipis untuk monitor sekelas Samsung. Jadi kalau Samsung tahu video ini mohon dipertimbangkan lagi. Dan kakinya juga mungkin kalau bisa ya sekelas Samsung gitu loh, berikanlah yang terbaik gitu loh. 3 juta, 2,8 juta masa kasih kaki cuma plastik. Ayolah Samsung. Untuk pembahasan dari model ini tadi, bagian belakang kita bisa lihat itu udah pakai joystick, tombol joystick, jadi kita nggak perlu repot-repot mencet banyak tombol, dan itu bagus. Dan yang saya nggak tahu ya, ini saya nggak tahu atau mungkin Samsung udah mendesain sedemikian rupa, tapi menurut saya ini nggak tahu ya, exhaustnya itu di bagian mana. 144 Hz itu panas banget. Jadi
nggak tahu ini kok nggak ada atau emang di bagian kecil-kecil ini, tapi nggak kelihatan sih. Itu saya kurang tahu, mungkin bisa dicek lagi di Samsungnya atau Samsung sendiri yang bakal ngasih info. Lalu untuk desain belakang, oke, bentuknya cuma cembung aja, oke lah, bisa diterima. Dan nggak ada tatakan buat debu, bagus. Tatakan buat debu mungkin di sini aja, dan itu pun juga kita nggak bakal lihat karena mungkin akan ada ke tembok atau ada ke belakang, kita akan jarang lihat karena itu blind spot kita. Secara desain menurut saya mungkin 8 dari 10 lah. Kalau untuk spesifikasi masih bisa yang lebih baik lah ya. Panel masih bisa IPS mungkin kalau bisa kasih. Untuk bagian depan kita bisa lihat sendiri, ini masih belum frameless atau bisa dibilang framenya masih ya plastik. Dan ini lumayan tebal, mungkin yang atas sekitar nggak sampai 1 cm, mungkin 0,8 mm. Tapi untuk bagian bezel dalam atau yang hitam-hitam di dalam yang sering kita lihat itu udah sangat-sangat tipis atau narrow. Kita bisa bilang itu narrow karena dia sangat nempel banget sama frame yang ada di samping-sampingnya ini, dan rata-rata atas sama bawah besarnya sama. Dan pembahasan yang terakhir kita akan bahas harga. Untuk harga ini sedikit, kalau menurut saya pribadi, harga ini sedikit terlalu mahal, atau mungkin bukan pada kelasnya, bisa dibilang seperti itu, karena di harga 2,8 sampai 3 juta kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik atau dari brand lain. Bukan bermaksud saya menjelekkan dari brand Samsung, tapi emang di pasaran Indonesia sekarang ini mungkin ada barang lain yang lebih bagus. Contoh mungkin ada dari Acer atau AOC mungkin, atau Philips mungkin, pasti ada. Nah, untuk harga ini ya mungkin saya berharap dapat stand yang lebih bagus untuk harga segini. Dan mungkin atau layarnya mungkin udah IPS tapi standnya tetap oke lah, that's good. Ya, untuk kali ini pembahasan mungkin sudah habis, atau mungkin ada yang terlewat, mungkin saya minta maaf. Dan jika kalian tertarik untuk membeli ini, bolehlah dibeli. Kalau menurut saya mungkin lebih milih merek lain. Sekian dari video ini, saya undur diri. Terima kasih telah menonton konten kita, dan sampai jumpa.